Inilah smartphone yang memiliki potensi membuat standar baru smartphone Android. Diperkenalkan mulai dari November tahun lalu, namun baru dapat dinikmati pencinta gadget Indonesia pada pertengahan tahun ini. Lazada cukup berani membawa dua varian dari smartphone ini, yaitu versi 8 GB dan 16 GB. Keduanya pun dijual dengan harga yang terbilang masih terjangkau. Inilah Motorola Moto G, smartphone terakhir dari Motorola ketika masih dimiliki Google sebelum akhirnya dibeli oleh Lenovo. Mampukah smartphone yang dilabeli smartphone murah di negara asalnya ini mencuri hati sobat? Di sini dengan Moldi, langsung saja kita mulai video review dari Motorola Moto G. Motorola Moto G dibanderol dengan harga Rp1.949.000 untuk versi 8 GB dan Rp2.249.000 untuk versi 16 GB. Saya pribadi lebih memilih yang versi 16 GB karena menurut saya untuk kebutuhan saat ini 8 GB sepertinya terlalu kecil, tapi semua berpulang ke kebutuhan sobat. Di sisi desain, tidak ada sesuatu yang unik dan berbeda dari desain Moto G. Bagian depan nampak bersih dengan bagian belakang doff agar tak licin pada genggaman. Pada bagian belakang terdapat cekungan di bagian logo Motorola yang seakan menghipnotis saya untuk meletakkan jari di situ. Entah mengapa. Serta desainnya yang agak membulat membuatnya dapat duduk manis di telapak tangan sobat. Pada bagian depan terdapat earpiece, LED notifikasi, kamera depan dengan resolusi 1,3 megapiksel, dan itu saja. Sisi kanan terdapat tombol power dan lock dan tombol pengatur volume. Sisi kiri tidak terdapat apapun. Bagian atas terdapat 3,5 mm headset jack dan secondary microphone. Dan di bagian bawah terdapat micro USB port dan microphone. Bagian belakang smartphone terdapat kamera 5 megapiksel dengan LED flash, speaker, dan logo Motorola. Untuk penempatan tombol dan genggaman di tangan tidak ada masalah sama sekali. Smartphone ini terasa nyaman dengan bobot yang cukup dan ukurannya terbilang pas untuk saat ini. Layar yang digunakan oleh Motorola Moto G terbilang cukup bagus dengan lebar 4,5 inch dengan resolusi HD 720p sehingga memberikan kerapatan piksel yang baik, yaitu di atas 300 pixel per inch. Viewing angle juga bukan masalah buat Moto G. Dengan harga segini, mendapat layar dengan kualitas seperti ini tentu dapat dibilang fantastis. Dari tabel spesifikasi sebenarnya bisa dibilang Motorola Moto G dalam kategori wajar. Mungkin karena saat ini cukup banyak brand lokal yang mencantumkan spesifikasi wah dengan harga murah. Namun spesifikasi yang terbilang biasa ini bisa menjadi luar biasa jikalau sobat melihat benchmark dan performanya. Hasil benchmark terbilang cukup baik dan cukup bisa diandalkan. Performanya juga terbilang sangat baik karena mampu menjalankan semua game yang dites tanpa adanya masalah yang terjadi, seperti pada Asphalt 8, Modern Combat 4, Dead Trigger, dapat dikatakan bahwa Moto G mampu menjalankan semua game dengan sangat baik. Mengusung konsep dual SIM tentu akan memiliki pengaruh kepada baterai. Untuk menemani keseharian sobat, Motorola Moto G dilengkapi baterai sebesar 2070 mAh. Performa baterai Moto G terbilang cukup baik karena mampu menemani saya selama 12 jam dalam pemakaian standar. Seperti yang sebelumnya sudah dikatakan, Moto G datang dengan dua varian, 8 GB dan 16 GB. Saya menyarankan untuk mengambil yang 16 GB dikarenakan kelemahan dari smartphone ini yang tidak memiliki memori eksternal. Sobat dapat lihat penggunaan saya. Saat ini yang tersisa hanya sekitar 3 GB saja. Memang sih semua tergantung pemakaian di mana pemakaian saya yang termasuk pemakaian berat.
Jadi kalau sobat memiliki dana terbatas dan hanya menggunakan Moto G untuk kebutuhan esensial saja, saya rasa masih aman untuk menggunakan yang 8 GB. Pada bagian sensor dapat dikatakan cukup untuk penggunaan sehari-hari. Menurut saya, keberadaan sensor magnetik merupakan hal esensial dari smartphone dan Moto G memilikinya, sehingga tidak harus bertanya mengenai arah kiblat atau tersesat ketika melakukan pendakian. Pada sisi software, Moto G menggunakan operating system 4.4.2 KitKat dan dijanjikan update untuk OS Android terbaru yang bahkan belum rilis secara resmi, yaitu Android L. User interface dari Moto G menggunakan standar Android sehingga tidak ada diferensiasi dengan smartphone besutan Google. Sebenarnya ada dikit sih, dikit doang, tapi seperti tombol F3 ini nih. Masih seperti Jelly Bean, itu aja sih sepertinya. Untuk fitur unik pada Moto G mungkin hanya pada aplikasi khususnya seperti Motorola Assist ini. Prinsipnya adalah untuk membantu tingkah laku smartphone pada waktu tertentu yang ditentukan, seperti ketika jam tidur sobat atau ketika sedang rapat. Hal yang bisa diatur di sini adalah silence dan mengatur pada kondisi apa sobat bisa diganggu. Seperti yang boleh nelpon adalah orang yang menelpon 2 kali dalam rentang waktu 5 menit atau yang masuk dalam favorit kontak sobat. Pada bagian kamera, Moto G memiliki kamera dengan resolusi 5 megapiksel dengan LED flash. Bagian yang bagus menurut saya pada sisi kamera adalah user interface-nya. Sangat bersih dan kontrolnya simple dan mudah dimengerti. Fitur yang ada tergolong standar. Untuk hasil foto, sobat bisa nilai sendiri. Untuk kemampuan rekam video, Moto G mampu merekam video hingga resolusi HD. Hasil kamera tergolong biasa saja dengan FPS yang cukup. Namun kalau merekam dengan pencahayaan yang agak kurang, hasilnya kurang baik. FPS terlihat patah-patah dan banyak noise dari video. Namun ada fitur unik di sisi video ini. Motorola Moto G mampu merekam video slow motion dengan resolusi HD walau hasilnya agak kurang baik. Kalau menurut saya sih tampaknya adanya kamera di sini seperti pelengkap saja, bukan hasilnya buruk, cuman terlihat biasa saja menurut saya. Kesimpulannya adalah Motorola Moto G merupakan smartphone yang pas. Sangat sulit melihat kelemahan lain selain tidak adanya slot memori eksternal. Lebih baik sobat mempertimbangkan penggunaan sobat ketika memilih varian yang 8 GB atau 16 GB. Sisanya bisa saya nilai sebagai smartphone yang lengkap walau tidak sempurna. Sekian video review dari Motorola Moto G. Jikalau sobat suka dengan video review ini, mohon berikan tanda like. Itu cukup menyemangati saya untuk terus membuat video review. Share video ini ke teman sobat agar tidak ada lagi sobat yang salah membeli HP. Ada HP yang bikin sobat penasaran? Beritahu kami via Twitter @sobathp ditambah hashtag #refrequest agar kami review smartphone pilihan sobat. Kurang lebihnya mohon maaf. Di sini dengan Moldi, mohon maaf lahir dan batin.